told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you to... PSIS Semarang merupakan salah satu dari dua tim Jawa Tengah yang mentas di Liga 1 2023-2024. PSIS juga merupakan tim Jawa Tengah paling sukses di pentas Liga Indonesia. Namun, masih banyak yang belum mengetahui sejarah dari PSIS Semarang sendiri. Dan berikut adalah sejarah dari PSIS Semarang dari awal mulai berdiri hingga sampai saat ini. Awal nama dari PSIS Semarang adalah Tuts Onsdul atau TOD yang mulai digagas pada tahun 1928. Tuts Onsdul kemudian berganti nama menjadi PS Sportstall Spiren atau SSS. SSS inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PSIS Semarang. Kemudian SSS berganti nama lagi menjadi Football Pon Indonesia Semarang atau VIS. Setelah PSSI lahir pada tahun 1930, VIS akhirnya berganti nama menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang atau sekarang dikenal dengan nama PSIS Semarang dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1932. Sebelum ada Liga Indonesia, kompetisi sepak bola Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Perserikatan dan Galatama. PSIS saat itu mengikuti kompetisi perserikatan. Prestasi awal PSIS Semarang adalah di era perserikatan pada tahun 1986 sampai 1987, di mana PSIS Semarang berhasil memenangkan gelar juara setelah memenangkan laga di final Liga Perserikatan menghadapi Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 dari gol yang dicetak oleh Saiful Amri. Pada tahun yang sama, PSIS berkesempatan untuk mengikuti kompetisi Piala Sultan Hasanal Bolkiah. Kompetisi Piala Sultan Hasanal Bolkiah 1987 di Brunei Darussalam dengan prestasi cukup membanggakan dengan meraih gelar runner-up setelah dikalahkan Malaysia dengan skor 1-4 di partai final. Masa kejayaan PSIS Semarang adalah tahun di mana puncak kesuksesan PSIS yang dilatih oleh Edi Paryono. PSIS membawa pulang gelar juara Liga Indonesia 5 pada musim kompetisi 1998 sampai 1999 dengan mengalahkan Persebaya Surabaya di partai final. Tugio jadi pahlawan PSIS Semarang dengan gol semata wayangnya ke gawang Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kelabat Manado. PSIS berhak mewakili Indonesia di ajang Piala Champions Asia, namun sayang PSIS tunduk dari Suwon Samsung asal Korea Selatan dengan skor 3-2 di kandang dan 6-2 saat bertandang di Korea Selatan. Setelah naik turun prestasi dengan mengalami degradasi pada tahun 2000 sampai 2004, PSIS mulai perlahan bangkit. Yoyo Sukawi yang menduduki jabatan manajer tim bekerja sama dengan pelatih Bambang Nurdiansyah, PSIS sukses mencapai peringkat ketiga untuk Liga Indonesia 2005. Barulah di tahun 2006 PSIS mulai menunjukkan tajinya. PSIS yang saat itu dinahkodai oleh pelatih Sultan Harhara melengkapi kepingan puzzle yang hilang dengan mendatangkan nama-nama pemain mentereng saat itu. Imral Usman, Suwita Prata, Yadis Riyadi, Greg Nwokolo, Gustavo Hernan Ortiz, dan Emmanuel Deporas menjadi beberapa nama yang pasti pecinta PSIS ingat hingga sampai saat ini. Terbukti dengan tim yang megah, PSIS sukses menduduki peringkat ketiga dalam kompetisi pramusim Piala Emas Bang Yos. Meskipun kerjasama Sultan Harhara dan PSIS terhenti di pertengahan musim, tetapi asisten pelatih Sultan Harhara yang naik jabatan menjadi pelatih kepala saat itu, Bongko Pribadi, sukses melaju ke partai puncak Liga Indonesia 2006. Sayang di Liga Final PSIS harus takluk dari Persik Kediri dan harus puas berada di peringkat kedua Liga Indonesia 2006. Pada Liga Indonesia musim kompetisi 2008,
PSIS secara tragis harus terdegradasi ke Divisi 1 setelah menempati peringkat juru kunci. PSIS yang saat itu menjadi tim yang disegani mulai redup cahayanya dan menjelma menjadi tim yang justru dipandang sebelah mata saat musim kompetisi 2008. Alhasil PSIS harus terlempar dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Penantian panjang Laskar Mahesa Jenar akhirnya terbayarkan pada tahun 2017 saat PSIS akhirnya mengamankan tiket promosi menuju Liga 1 2018 setelah pada kompetisi Liga 2 2017 menempati posisi ketiga. Laga di Bandung menghadapi Martapura FC berjalan dramatis hingga menit akhir dan skor akhir kemenangan PSIS 6-4 membawa PSIS akhirnya kembali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia hingga saat ini. Dan itulah cerita dari sejarah PSIS Semarang hingga sampai saat ini. Kira-kira kalian mau cerita sejarah dari tim mana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.